Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya semoga tetap baik dan penuh semangat ya. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar, menuntun, dan memberi hikmat bagi kita untuk dapat melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, dan kami percaya di hari ini berkat-Mu pun akan selalu baru dalam hidup kami. Hari lepas hari pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Tuhan menolong dan terus memberikan jawaban dalam setiap persoalan-persoalan kami. Kedepan pun kami percaya penyertaan-Mu tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat menjalani hari-hari kami di dalam takut akan Tuhan. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 31 Oktober 2023, tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 14. Dalam bahasa Batak Heber 12 ayat 14. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Rikoti hamuma asa mardame hamu tu salut halak. Huhut asa badia hamu. Anggosoi dang adong idaota Tuhani. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak cukup menjadi seorang Kristen saja. Menjadi seorang Kristen tentu ada konsekuensi dan tanggung jawab di dalamnya. Kristen artinya pengikut Kristus. Jika kita mengikut Kristus, maka apa yang dilakukan oleh Kristus menjadi teladan bagi kita. Apa yang dipikirkan oleh Kristus menjadi pemikiran kita. Saudara-saudara, Kristus adalah Mesias, Juru Selamat, yaitu Yesus, yang menjadi manusia sama dengan kita untuk menebus dosa-dosa manusia. Menjadi seorang Kristen tidak cukup hanya sebatas identitas belaka. Karena jika demikian, maka sia-sialah kekristenan kita. Tetapi menjadi Kristen adalah hidup di dalam terang kasih Tuhan, hidup di dalam kekudusan, sebagaimana Yesus Kristus itu sendiri adalah kudus. Tentu hal ini tidak mudah bagi kita, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Kita sering terjebak dan bahkan terbawa arus, sehingga kita pun jatuh ke dalam dosa. Hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kita agar hidup di dalam ketekunan, menjadi orang yang beriman, hidup di dalam kekudusan. Saya tahu ini tidaklah mudah, karena tantangan, pergumulan sering sekali membuat kita terjebak dan sulit menemukan jalan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, tapi perlu kita ketahui bahwasanya hidup kita tidak selamanya ada di dunia ini. Saatnya akan tiba, kita akan kembali kepadanya. Yang menjadi pergumulan kita adalah ketika Tuhan memanggil kita, kemanakah kita akan mendapatkannya? Tentu
Pesan firman Tuhan hari ini, jika kita hidup di dalam kekudusan, jika kita hidup di dalam damai sejahtera, pesan firman Tuhan hari ini menjamin kita untuk dapat melihat Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan, maka sudah dipastikan kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Amin. Bukankah demikian yang dikatakan Yesus di dalam khotbah di bukit di Matius 5 ayat 8? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, hanya orang-orang yang hidup di dalam kesucian hati, merekalah yang dapat melihat Allah. Merekalah yang akan memiliki surga. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun godaan dunia ini begitu berat, sekalipun tantangan kita begitu menekan dan menyesak, percayalah dan tetaplah hidup di dalam kebenaran. Letakkan seluruh kehidupanmu ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarkan Dia yang mengatur, biarkan Dia yang merancangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Jika kita diizinkan bergumul, jika kita diizinkan mengalami banyak kesulitan, tentu itu bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita. Kegagalan, penderitaan, sakit yang datang dalam hidup kita itu karena perbuatan kita sendiri, bukan? Ketika kita gagal, kita harus menyadari mungkin kita kurang kerja keras, mungkin kita kurang bersabar, kita kurang berjuang dan lain sebagainya. Ketika kita sakit, kita lalai menjaga kesehatan kita. Kita hidup semaunya, kita memakan apa saja, kita tidak mau olahraga. Ketahuilah saudara, semua yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Itulah yang menjadi ganjaran dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi ganjaran atas segala perbuatan-perbuatan kita sendiri. Saudara-saudara, anak-anak kita yang melakukan kesalahan, yang hidup semaunya, yang tidak turut kepada aturan rumah, bagaimanakah kita terhadap mereka? Apakah kita akan membiarkannya saja? Tentu kita akan memberikan ganjaran, bukan? Hukuman sebagai peringatan kalau apa yang mereka perbuat itu salah dan dengan maksud agar mereka mau berubah. Demikianlah ganjaran yang kita alami, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita karena berbagai-bagai pergumulan, karena berbagai-bagai persoalan yang terjadi akibat dari kelalaian kita. Tetapi ketahuilah saudara, sebagaimana ganjaran yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah sebagai tanda cinta kasih. Demikianlah yang terjadi dalam hidup kita. Sebagai tanda cinta kasih Allah kepada kita, Dia mengizinkan kita menghadapi kesulitan. Dia mengizinkan kita menghadapi banyak tantangan supaya kita tahu ketika kita jauh dari Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kita selesaikan. Tetapi pengasihannya selalu ada dan menyertai kita, sehingga kita selalu terpaut dan percaya hanya kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Oleh karena itu saudara, jangan berputus asa ya. Jangan merasa ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh Allah. Tetapi berbagai-bagai pergumulan itulah diizinkan terjadi pada kita agar kita merasakan penyertaannya, kasih sayangnya, pertolongannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Hiduplah di dalam kekudusan dan kebenaran. Hiduplah di dalam kebaikan kepada semua orang. Karena di dalam kebaikan kepada semua orang lah kita akan menciptakan damai sejahtera. Dan di dalam kekudusan yang terus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, pasti pada waktunya ketika kita dipanggil, maka kita akan melihat Tuhan. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang daripada-Mu. Hidup penuh damai sejahtera dan penuh cinta kasih kepada semua orang.
Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.